Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita mohon penyertaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami semua seluruh umat-Mu ya Tuhan, saat ini mengkhususkan hari ini, waktu ini, untuk kami bersama-sama menerima akan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, urapilah kami ya Tuhan, sehingga benar dalam urapan yang Kau berikan, kami dapat mengerti akan firman-Mu, kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau kiranya sertai dan urapi di dalam segala keterbatasan kelemahan yang ada, sehingga benar firman-Mu lah yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan perenungan kami akan firman-Mu. Amin. Sidang jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini terambil dalam Ayub pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Shalom saudaraku terkasih dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui pengalaman yang sungguh indah yang dialami oleh Ayub, seorang tokoh di dalam Alkitab yang bagi kita sungguh terkenal. Dan saya yakin percaya kita semua tentu kenal betul bagaimana pengalaman Ayub dalam kisahnya. Dan tentunya kisah ini sangat sering kita dengar. Kisah Ayub yang dulunya penuh dengan berkat-berkat yang melimpah. Awal hidupnya penuh dengan kebahagiaan, keluarga, segala sanak saudara sungguh mengasihinya, dan begitu banyak berkat-berkat melimpah dalam kehidupannya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam hidupnya ada suatu perubahan yang drastis terjadi. Segala kepunyaannya hilang sirna. Apa yang dimilikinya perlahan mulai pergi dari dirinya. Segalanya hilang, bahkan keluarganya pun tidak ada yang menemani di masa-masa sulitnya. Bahkan saudaraku sekalian yang terkasih, teman atau sahabat terdekatnya, sahabat karibnya, bukannya memberi suatu kekuatan, bukannya merangkul ataupun menopang dirinya, mereka justru mengolok-ngolok Ayub. Mereka justru meninggalkannya dan bahkan menuduh atau mencap dia bahwa segala yang diterima oleh Ayub itu merupakan kesalahannya sendiri. Itu adalah upah daripada kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Ayub. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dua hal melalui pengalaman yang dialami langsung oleh Ayub di dalam bacaan kita. Hal pertama yang menyapa kita dan menjadi pembelajaran untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu jangan menghakimi sesamamu.
Bapak Ibu sekalian, berkaca dari segala perbuatan dan perkataan yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Ayub kepada dirinya. Di saat ia sendirian, di saat ia merasa begitu sakit, di saat ia merasa begitu hina, di saat ia kehilangan segala-galanya. Ayat 19 dan 20 mengatakan dengan jelas bagaimana respon atau tindakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub kepada dirinya. Bahkan kalau kita membaca lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, ayat 21 dan 22. Ayub sampai mengatakan, kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku. Kata kalimat ini diungkapkan oleh Ayub karena begitu kerasnya ucapan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya bukan menghibur, tetapi ia mencerca Ayub saat itu. Bukan ia mengangkat, menopang, bahkan mengobati Ayub, tetapi ia justru mengolok-olok Ayub dan justru mencap bahwa ini karena salahmu, ini karena dosamu, ini semua akibat dari kesalahan dan dosamu sendiri. Karena perasaan yang begitu penuh dengan kesakitan, merasa disingkirkan, merasa direndahkan oleh sahabat-sahabatnya. Karena itulah Ayub berkata, kasihanilah aku sahabatku, kasihanilah aku wahai sahabatku. Mengapa kamu justru mengejar-ngejar aku dan menuntut serta menghakimiku seperti ini? Bahkan ada kalimat yang terlontar dari mulut Ayub di dalam ayat yang ke-22. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ayat 22 ini ungkapan yang tegas, penuh emosi dari seorang Ayub kepada sahabatnya. Ayub berkata, siapa kamu? Kenapa kamu memojokkan diriku? Kenapa kamu menghakimiku? Kenapa kamu mengatakan ini semua karena dosa dan kesalahanku? Bukannya justru kamu menghibur dan menguatkan aku? Apakah kamu itu Allah yang menghakimiku? Yang bisa menghakimiku hanyalah Allah sendiri. Bukan kamu wahai sahabat-sahabatku. Itu adalah luapan emosi Bapak Ibu sekalian. Emosi yang dirasakan oleh Ayub saat itu. Itu terlontar begitu saja oleh seorang yang bernama Ayub kepada sahabat-sahabatnya. Dalam pemikirannya dan tentunya dalam pemikiran kita semua Bapak Ibu sekalian. Bukankah sebagai sahabat itu biasanya bahkan harusnya ada saling menerima antara satu dengan yang lainnya. Kalau sudah mengatakan sahabat karib, itu berarti segala rahasia semua diketahui. Kalau sudah mengatakan sahabat karib, itu berarti segala kelebihan dan kekurangan, segala kelemahan sudah sama-sama menerima satu dengan yang lainnya. Bahkan sebagai sahabat ada saling mengerti. Ataupun ketika ada masalah, sahabat karib biasanya lebih cepat untuk mengampuni. Dan tentu ada saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bukankah seorang sahabat tidak saling menghakimi atau menjatuhkan? Sama halnya dengan yang dilakukan oleh sahabat Ayub. Seharusnya seorang sahabat tidak seperti itu. Seharusnya seorang sahabat bukan menghakimi, tapi ia mengayomi, ia mendukung, ia memapah, bahkan membantu sahabatnya yang sedang kesulitan. Bukankah sahabat sejati seharusnya seperti itu? Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, kalau memang seperti itu seharusnya sahabat sejati, bagaimana kita sebagai gereja dan umat Tuhan? Bagaimana kita sebagai gereja dan umat Tuhan? Apakah kita, saya, saudara dan Bapak Ibu sekalian, berusaha selalu
untuk menjadi sahabat sejati, layaknya hidup sebagai keluarga Allah. Yang namanya keluarga Allah ada saling mengayomi. Yang namanya keluarga Allah ada saling penerimaan satu dengan yang lainnya. Ada saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Emosi mungkin terjadi, ledapan emosi mungkin terjadi, tetapi ada pengampunan di dalam kehidupan keluarga Allah. Ataukah kita sebagai gereja dan umat Tuhan menjadi layaknya seperti sahabat Ayub saat itu, yang lebih sibuk untuk menjatuhkan mental Ayub, yang lebih sibuk untuk menghakiminya di dalam kesulitan, kesusahannya, tanpa mereka berkaca terlebih dahulu, tanpa mereka ingat bahwa mereka sendiri masih manusia biasa. Manakah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita? Manakah yang akan kita lakukan sebagai gereja dan umat Tuhan? Berusaha melakukan sebagai sahabat sejati, layaknya hidup dalam keluarga Allah? Ataukah kita lebih condong seperti sahabat-sahabatnya Ayub, tanpa berkaca dan kita tanpa sadar bahwa kita masih manusia biasa? Saudaraku terkasih, itulah hal pertama yang menyapa kita dan juga menjadi pembelajaran kita dari kisah yang dialami oleh Ayub. Hal kedua, Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, ini adalah suatu pembelajaran yang penting. Sangat penting di dalam iman kita kepada Tuhan. Pembelajaran kedua yang bisa kita lihat melalui bacaan kita adalah tetap kuat iman kepada Tuhan. Tetap kuat iman kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, begitu banyaknya cobaan, begitu banyaknya tantangan dan rintangan dalam kehidupan Ayub saat itu. Namun Ayub sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan, ia tetap kuat dan yakin bahwa Tuhan masih ada dan beserta dengan dirinya. Di tengah ketidaklayakan dan dosa, kita khususnya sebagai manusia, Tuhan masih punya kasih kepada kita umatnya. Tuhan masih ingin memberikan kasih yang begitu besar bagi saudara sekalian dan juga saya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, melalui pengalaman Ayub ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun rasa sedih yang sedang kita hadapi, bahkan seandainya pun kita mengalami hal yang sama seperti Ayub saat itu, sama kita sedang dikhianati oleh sahabat sejati kita, atau kita sedang dicap atau dihakimi oleh teman-teman kita, tetap yakin dan percaya. Sama halnya dengan Yakub, sama halnya dengan Ayub, Bapak Ibu sekalian. Ia tetap yakin dan percaya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Kita sebagai umat Tuhan diajarkan bersama-sama untuk dapat hidup menghadapi segala pergumulan dan permasalahan. Bahkan kita diajarkan untuk tetap kuat dan selalu bersyukur apapun penderitaan yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tetap yakin dan kuat iman di dalam Tuhan. Tuhan masih dan akan selalu mengasihi kita dan memberkati kita semua. Mari jadikan teladan Ayub ini untuk menjadi penguat iman kita di dalam Tuhan dan teladan di dalam menjalani hidup sebagai keluarga Allah yang saling menerima, saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam satu doa sejenak dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu secara pribadi lepas pribadi. Kami serahkan dan percayakan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu.
Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami menjadi sahabat bagi sahabat kami. Sahabat yang sejati, yang selalu menerima, selalu mendukung dan menopang satu dengan yang lainnya. Kami tidak mau menjadi sahabat layaknya sahabat Ayub saat itu. Kami mau menjadi sahabat yang memperhatikan satu dengan yang lainnya, menerima segala kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan satu dengan yang lainnya. Dan kami rindu memiliki iman seperti Ayub, iman yang kuat, apapun badai yang menerpa, iman kepada Engkau tidak akan tergoyahkan. Inilah kami, berkati dan pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.